membahas apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Istilah wawasan Wiyata Mandala sendiri terdiri atas 3 suku kata yang memiliki makna berbeda. Pertama, adalah kata wawasan yang berarti pengetahuan, cara pandang, atau penilaian terhadap sesuatu. Selanjutnya, kata Wiyata yang berarti pendidikan. Dan terakhir, kata Mandala yang berarti lingkungan. Jadi, apabila digabungkan, wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap sekolah, sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita memahami kedudukan sekolah, terutama sebagai tempat belajar dan kedudukan lainnya dalam kehidupan kita sebagai pembelajar. Yang dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Secara umum, kedudukan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni sebagai tempat belajar dan rumah kedua bagi peserta didik. Sekolah sebagai tempat belajar. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan. Melalui kegiatan belajar mengajar, peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang berguna bagi kehidupannya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sekolah terdapat guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Hal ini berarti bahwa guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, terdapat subjek-subjek lain yang juga memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar, seperti staf tata usaha, pustakawan, dan pegawai sekolah lainnya. Di sekolah, terdapat kurikulum yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sumber belajar berupa buku pelajaran dan tentunya juga Bapak Ibu guru mata pelajaran, serta sarana-prasarana penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, jaringan internet, dan lain sebagainya. Terdapat aturan yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Peraturan akademis contohnya adalah bagaimana cara peserta didik untuk bisa memperoleh nilai, yakni dengan mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, serta mengikuti kegiatan ulangan. Sedangkan peraturan yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai seragam, perbuatan yang dilarang, serta sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Konsekuensi dari kedudukan sekolah sebagai tempat belajar adalah: pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, seperti konser musik, kampanye partai politik, maupun calon legislatif. Kedua, bahwa tujuan utama peserta didik berada di sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk gaya-gayaan, pamer kekayaan, apalagi sekedar pindah tempat tidur. Jelas sangat tidak boleh. Maka itu, peserta didik diharapkan sudah memiliki niat yang lurus ketika berangkat dari rumah, bahwa tujuan berangkat ke sekolah adalah untuk belajar. Ini penting untuk menangkal rasa malas serta pengaruh lainnya dalam belajar. Ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ini juga penting karena kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan adanya kedisiplinan dari seluruh warga sekolah. Misalnya, peserta didik yang datang terlambat tentu akan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Terakhir, setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Maksudnya adalah, setiap warga sekolah diharapkan dapat memberikan teladan dalam tutur kata, sikap, maupun perbuatan, baik bagi sesama warga sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Seperti halnya tidak bercanda menggunakan kata-kata yang kasar, menjaga sopan santun ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, serta menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai tempat belajar diantaranya tercermin dari perilaku berikut.
Yang pertama yaitu menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Atribut digunakan secara lengkap, serta bagi siswa laki-laki, rambut harus selalu rapi, tidak gondrong. Yang kedua, mempelajari semua pelajaran yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua maupun sekolah. Sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar peserta didik menghabiskan waktunya di sekolah, baik untuk belajar, bermain, maupun berorganisasi. Guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, para peserta didik juga memiliki orang tua di sekolah, yakni para bapak dan ibu guru. Selain belajar, peserta didik juga dapat berinteraksi dan berkonsultasi dengan guru mengenai berbagai hal. Guru dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan, tentunya dengan berbagai batasan. Teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, peserta didik juga memiliki saudara di sekolah dalam diri teman sebaya, kakak, dan adik kelas yang siap membantu dan diajak berbagi dalam segala hal. Ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya rumah bersama seluruh warga sekolah. Jika di rumah terdapat ruang yang dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarga, di sekolah pun demikian, terdapat ruang serta fasilitas yang digunakan oleh seluruh warga sekolah. Saat kita memposisikan sekolah sebagai rumah, konsekuensinya adalah setiap peserta didik harus menghormati guru seperti layaknya menghormati orang tua mereka di rumah. Yang kedua adalah perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama warga sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah, seperti halnya segala fasilitas yang ada di rumah. Dan yang terakhir, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai rumah bagi peserta didik diantaranya tercermin dari perilaku berikut. 1. Menghormati guru dimanapun berada, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, menjaga serta memelihara fasilitas sekolah agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh semua. Menjauhi segala bentuk tindakan bullying, baik yang bersifat verbal maupun fisik. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan penerapan prinsip 7K. Di antaranya, pertama, keamanan. Keamanan sangat diperlukan agar seluruh warga sekolah tidak merasa khawatir saat berada di lingkungan sekolah. Kedua, kekeluargaan. Semangat kekeluargaan memungkinkan setiap masalah diselesaikan secara cepat dan minim kekerasan. Selanjutnya, kedisiplinan. Kedisiplinan akan menciptakan suasana belajar yang efektif. Yang keempat, ada kerindangan, yakni kenyamanan warga sekolah akan tercipta meskipun di tengah keterbatasan fasilitas, seperti fasilitas pendingin udara. Dengan adanya suasana sekolah yang rindang, kenyamanan tentu akan diperoleh, yakni dengan berkurangnya suhu lingkungan di sekitaran sekolah. Selanjutnya ada kebersihan, bahwa untuk bisa belajar dengan baik harus ditunjang dengan kesehatan yang baik pula. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa sehat adalah menerapkan pola hidup bersih. Maka itu, setiap warga sekolah harus berusaha untuk menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekolah. Terlebih di era pandemi corona seperti saat ini, kebersihan diri harus selalu menjadi utama bagi para peserta didik, yakni dengan menggunakan masker, tidak lupa menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sesering mungkin, dan tentunya menjaga jarak. Sedangkan kebersihan lingkungan bisa diupayakan melalui kegiatan piket kelas maupun piket secara rutin bersama-sama dengan seluruh warga sekolah di hari Jumat. K berikutnya adalah keindahan, bahwa ruang kelas yang tertata rapi dan dihias seindah mungkin
akan meningkatkan semangat belajar. Serta terakhir adalah ketertiban, bahwa segala proses pendidikan harus dilaksanakan dengan tertib agar dapat membawa hasil yang SMA Negeri 15 Bandar Lampung adalah salah satu dari SMA negeri di kota Bandar Lampung. SMA Negeri 15 Bandar Lampung berdiri pada tanggal 15 Januari 2004. SMA Negeri 15 Bandar Lampung berakreditasi A, berdiri di tanah seluas 9.000 meter persegi, beralamatkan di Jalan Turi Raya, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pada mulanya, SMA Negeri 15 Bandar Lampung dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Bambang Priyadi. Dilanjutkan dengan Bapak Sucipto SPD, Bapak Haji Teguh Budi Santoso MPD, Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosadi MPD, dan sekarang dipimpin oleh Ibu Maria Habibah SPD MPD. Selamat datang di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Untuk menunjang semangat belajar serta kelancaran proses pembelajaran, SMA Negeri 15 Bandar Lampung memiliki laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, aula, masjid, kantin, serta koperasi sekolah. Untuk memberikan pembekalan dan pengalaman bermasyarakat serta berorganisasi bagi siswa dan siswi, SMA Negeri 15 Bandar Lampung mempunyai beberapa ekstrakurikuler, antara lain Pramuka, Paskibra, PMR, Seni Tari dan Seni Musik, Paduan Suara, Drum Band, Rohani Islam, Rohani Kristen, Rohani Hindu, Mading, Karya Ilmiah Remaja, Swalipala, Judo, Bola Voli, dan Futsal. Perkembangan teknologi menuntut sekolah di zaman sekarang untuk selalu meningkatkan sumber daya manusianya. Tidak terkecuali SMA Negeri 15 Bandar Lampung akan meningkatkan proses belajar mengajar agar tercapai lulusan yang unggul berlandaskan iman dan takwa. Dalam proses belajar mengajar, SMA Negeri 15 Bandar Lampung menggunakan kurikulum K13. SMA Negeri 15 Bandar Lampung didukung oleh guru-guru yang berpengalaman, terlatih, dan profesional dalam proses belajar mengajar.